Ayo anak-anak semua bergembira dan tetap semangat. Ayo anak-anak belajar dari rumah bersama guruku. Selamat pagi anak-anak. Shalom. Senang sekali rasanya Bapak bisa berjumpa dengan kalian dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Bapak harap kalian dan juga seluruh keluarga yang ada di rumah senantiasa diberi kesehatan dan juga tentunya tetap semangat ya, meskipun belajar dari rumah. Ya, mohon izin Bapak ingin berkenalan terlebih dahulu. Nama Bapak Febri Bagus Saputra, biasa dipanggil Bapak Febri. Bapak mengajar di beberapa sekolah dan sehari-hari sekolah induk Bapak di SDN Rungkut Kidul 2 Surabaya. Bagaimana? Sudah siap? Kalau sudah siap, coba ikuti nyanyian Bapak. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Bagus jempol anak-anak. Baik, hari ini Bapak akan mengajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 3. Bapak harap selama 30 menit ini kalian bisa menguasai 3 poin ya. Hanya 3 poin aja, tidak banyak-banyak kok. Ya sudah, kita mulai saja. Kita awali pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Baik, ambil sikap doa yang baik, lipat tangan, dan kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, Engkau mengutus Putramu Yesus Kristus, agar kuasa-Mu menjadi nyata dalam hidupku, dan semakin dikenal oleh banyak orang. Semoga karena kasih-Mu, aku mampu mengasihi Engkau dan mengasihi orang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai anak-anak, sekarang kalian di rumah, Bapak ajak untuk berdiri, kita bernyanyi sambil bergerak ya. Ya, pasti kalian sudah tahu lagunya Kasihnya Seperti Sungai. Ya, kita nyanyi bersama-sama ya. Sudah berdiri? Baik, kita mulai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti Ayo. kasihnya seperti sungai di Hatiku mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. berkat. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Waktu susah mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Puasa. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kuasanya seperti sungai di
Iya, bagaimana anak-anak? Masih semangat kan? Lagi? Ya nanti PR buat di rumah. Ya udah, sekarang kita mulai pelajaran hari ini. Tolong siapkan buku tulis, alat tulisnya, dan juga Alkitabnya. Ya, nanti mungkin ada yang perlu kalian catat. Baik, kita mulai. Materi hari ini yaitu mengenai kasih. Iya, kasih anak-anak. Ada yang bisa tahu? Bantu Bapak, kasih itu apa? Ya, betul. Kasih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah kata benda yang artinya merasa atau perasaan sayang kepada seseorang atau kepada sesuatu. Nah, bila kita jabarkan menjadi kata kerja itu ada 3, yaitu yang pertama mengasihi, dan ketiga mengasihani. Anak-anak di rumah jelas ya tulisan Bapak ya. Mohon maaf kalau tulisannya jelek. Tapi semoga bisa dibaca, oke? Ya, kita bahas bersama-sama. Mengasihi, ada yang bisa tahu apa itu mengasihi? Betul. Mengasihi adalah memberi. Mengasihi orang tua. Pinter. Mencintai. Mencintai anak ya. Berpelukan ya, sama mencintai artinya. Terus mengasihani, menaruh belas. Kasihan kepada seseorang. Nah, tanya Pak Guru. Apa? Saya kemarin sudah ngasih roti sama Rudi. Oh gitu. Terus? Iya. Oh bagus, berarti kamu sudah memberikan. Tepuk tangan anak-anak. Iya. Terus Rudi bagaimana? Iya Bapak. Ya sudah. Anak-anak, kita istirahat dulu. Pasti penasaran kan? Iya, kita istirahat dulu. Jangan kemana-mana. Tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Gimana anak-anak? Masih semangat kan? Ya, kembali lagi dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Anak-anak, tadi Wildan telah memberikan contoh, memberikan roti, kue kepada Rudi. Nah, lalu Rudi, Bapak tanya, Rudi, betul kamu sudah diberikan kue sama Wildan? Iya Bapak, saya senang sekali. Lalu dengan raut wajah yang sedih, loh kenapa kok sedih? Tapi tadi saya punya es krim. Terus sama Wildan diminta lagi, katanya kemarin kan kamu saya kasih roti, sekarang gantian, mana es krimmu buat aku? Oh begitu. Anak-anak coba kira-kira apa ya, kok ada yang kurang ya? Tadi kan sudah kasih memberi, iya tapi kok ada yang kurang ya? Ada yang tahu kurangnya apa kira-kira? Betul, kalau kita memberi jangan mengharap untuk kembali. Jangan harap kita untuk minta kembali. Itu namanya apa? Pamrih ya. Nah, berarti apa ya yang kurang? Semua itu harus didasarkan atau berlandaskan dengan ketulusan hati. Nah, saya memberi harus dengan tulus hati. Saya mencintai pun juga dengan tulus hati, sama seperti Allah mencintai manusia dan ciptaannya dengan tulus hati.
tidak ada embel-embelnya. Orang tua mencintai anak-anaknya pun juga dengan tulus hati. Tidak pernah ada tuntutannya. Semua makanan ini punya saya. Mama, papa tidak boleh. Wah, mamamu pasti, ya sudah, yang penting kamu bahagia, kenyang, silakan. Kan tidak mungkin mamamu. Semua makanan ini mama yang beli. Mau apa kamu? Nah, kan tidak mungkin. Pasti orang tua juga akan memberikan seutuhnya untuk anak-anaknya dengan setulus hati. Nah, begitu ya. Sudah jelas? Nah, itu poin yang pertama. Sekarang Bapak akan mengajak kalian untuk menonton video. Videonya tentang apa? Judulnya tentang Nyonya Tua yang sedang menantikan kehadiran Tuhan. Penasaran kan? Ayo kita saksikan bersama-sama ya. Agung, seperti biasa sebelum kamu tidur, Ibu akan mendongeng untuk kamu. Asik, aku suka mendengar dongeng dari Ibu. Dongeng tentang apa, Bu? Ibu akan mendongeng tentang nenek tua yang menantikan kehadiran Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan berjanji kepada seorang nyonya tua bahwa ia akan mengunjunginya. Tentu nyonya tua itu sangat bangga dan membersihkan rumahnya. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Dengan tergesa-gesa, nenek membuka pintu. Ternyata yang dilihatnya hanya seorang pengemis. "Jangan datang hari ini, pergilah. Saya sedang menunggu kedatangan Tuhan." Sore pun tiba, tapi belum ada tanda-tanda bahwa Tuhan akan datang. Nyonya itu mulai gelisah. Di manakah Tuhan? Dan kapan dia akan datang? Akhirnya malam pun tiba. Nyonya tua itu pun tertidur. Dalam tidurnya ia bermimpi bahwa Tuhan datang padanya dan berkata, "Aku datang kepadamu hari ini dan kamu mengusir aku." Baik, bagaimana anak-anak? Sudah nonton videonya tak? Apa yang menarik dari video tadi? Mengapa Tuhan tidak mengunjungi nenek tua tadi? Dan bagaimana cara Tuhan mengunjungi kita? Nah, kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama, setiap hari Tuhan mengunjungi kita. Setiap hari. Jadi tidak ada pernah kata libur. Tuhan setiap hari mengunjungi kita. Lalu yang kedua, Tuhan datang dimanapun dan kapanpun tanpa kita duga. Jadi bukan kita yang menentukan. Seperti dicontohkan tadi Nyonya Tua, nanti sore Tuhan mau datang. Ternyata tidak datang-datang. Tuhan yang menentukan sendiri datang dimanapun dan kapanpun Tuhan datang. Lalu bagaimana cara Tuhan mengunjungi kita? Tuhan datang justru melalui orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang memerlukan pertolongan kita. Misalnya orang miskin, pengemis, orang-orang yang disingkirkan, dan bahkan orang cacat. Nah, 4, Yesus sendiri mengatakan kepada kita, kalau kita melakukan segala sesuatu untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Anak-anak bisa baca di Injil Matius bab 25 ayat 40. Nah, sekarang Bapak akan belajar dari Alkitab, kitab suci, yaitu tentang tokoh Tuhan Yesus sendiri dalam kisahnya juga menunjukkan kasihnya, yaitu kisah 5 roti dan 2 ikan. Anak-anak bisa baca dan dibuka Injil Matius 14 ayat 13 sampai 21. Nah, kita baca bersama-sama ya, lihat di layarnya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ.
Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia. Ketika Yesus mendarat, ia melihat banyak orang, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi." Tetapi Yesus berkata, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, lalu mereka semuanya makan sampai kenyang. Baik anak-anak, kita istirahat dulu, jangan kemana-mana ya. Tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Hai hai hai, masih semangat kan? Kembali lagi dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Nah, anak-anak tadi sudah mendengarkan kisah mengenai Yesus dalam kisah 5 roti dan 2 ikan. Nah, apa sih yang mau ditekankan? Bapak tidak ingin membahas mengenai mujizat Yesus bisa mengubah 5 roti dan 2 ikan sampai orang-orang itu bisa makan. Namun Bapak ingin menekankan apa? Yang pertama, Yesus Kristus memberi teladan untuk hidup dalam kasih. 2, ketika orang banyak mendengarkan khotbahnya kelaparan, Yesus menunjukkan belas kasih-Nya dengan menggandakan 5 roti dan 2 ikan. 3, semua orang yang ada di situ makan kenyang. Apa Pak maksudnya? Yesus dalam memberikan makan tidak pilih-pilih. Kasih itu tidak pilih-pilih. Kamu orang baik, kamu jahat, tidak mau saya kasih. Kamu cantik, kamu jelek, tidak mau kasih. Tidak, Yesus sama. Entah dia baik, jahat, diberi makan. Entah dia orang banyak itu ada yang pelit mungkin, ada yang sombong, ada yang juga baik juga mungkin. Semuanya sama, diberi makan. Jadi tidak pilih-pilih. Nah, Bapak pernah mendengar salah satu khotbah Romo yang berkata, mencintai itu tidak hanya karena. Saya mencintaimu, saya mengasihimu karena kamu ganteng, karena kamu cantik. Saya mencintaimu, mengasihimu karena kamu baik sama saya. Saya mencintai, mengasihimu karena kamu sudah memberikan saya sesuatu. Tidak. Namun kasih itu kalian ubah, yaitu apa? Mencintai meskipun. Nah, diingat-ingat ya. Saya tetap mencintaimu meskipun kamu pernah jahat sama saya. Saya tetap mencintaimu meskipun kamu kemarin memusuhi saya. Saya tetap mencintaimu meskipun kamu miskin, meskipun kamu tidak baik, meskipun kamu sukanya gangguin saya tetap mencintai. Nah begitu ya anak-anak ya. Mungkin ini juga tugas buat kalian di rumah. Catat ya, 5 saja, tidak usah banyak-banyak. Apa? Tulislah, mencintaimu meskipun titik-titik. Nah, titik-titik kalian isi sendiri apa ya gitu. 5 saja, tidak usah banyak-banyak ya gitu. Oke? Bapak lanjutkan lagi. Sekarang kita juga mau belajar dari tokoh seorang perempuan yang sangat luar biasa juga menunjukkan kasihnya. Siapa dia? Santa Elizabeth. Ya, Bapak, kita baca bersama-sama ya. Elizabeth adalah seorang putri yang biasa hidup dalam kemewahan. Akan tetapi, Elizabeth selalu dekat dengan rakyat kecil dan miskin.
Dengan penuh kasih sayang, Elisabet memberi makanan dan sedekah kepada mereka. Elisabet mengunjungi orang-orang sakit tanpa melihat siapa mereka. Para bangsawan tidak senang terhadap apa yang dilakukan Elisabet dan mereka mengusirnya. Tetapi Elisabet tetap memaafkannya. Akhirnya, karena kasihnya kepada orang miskin dan menderita, ia melepaskan segala kemewahan dan menjadi seorang juru rawat di sebuah kota kecil. Anak-anak, Santa Elisabet mempunyai cinta kasih yang amat besar bagi kaum miskin. Sebagai pengikut Kristus, kita pun dipanggil untuk tergerak oleh belas kasihan, melihat penderitaan sesama. Iya, begitu anak-anak ya. Jadi 3 poin yang sudah kita lewati. Poin pertama menjelaskan kasih, kedua kisah 5 roti dan 2 ikan, dan yang ketiga belajar dari tokoh Santa Elisabet. Sekarang kesimpulannya dari pembelajaran hari ini, apa sih kesimpulannya? Yang pertama, bagi orang Katolik, hukum cinta kasih merupakan perintah baru. 2, Yesus sendiri bersabda, "Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti Aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus mengasihi." Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Anak-anak bisa baca di Injil Yohanes bab 13 ayat 34 sampai 35. Nah, sekarang tidak enak rasanya kalau setelah pelajaran ini tidak ada tugas, betul ya? Sekarang gantian, kalian yang bertugas. Saya tahu, saya siap dan melakukan. Nah itu, ingat-ingat lagu itu ya. Apa penugasannya? Ini dia, tidak banyak-banyak, Bapaknya ngasih 1 saja. Yaitu, catatlah perbuatan baik yang kamu lakukan selama 1 minggu. Terus, laporkan dalam bentuk tertulis dan dikumpulkan kepada guru agamamu masing-masing. Jangan lupa minta tanda tangan orang tua kalian. Bapak kasih contoh, misalnya hari ini Senin, mulai hari ini loh ya. Senin saya berbuat baik, membantu ibu menyapu halaman. Nah, kamu tulis, lalu minta tanda tangan orang tua. Besok hari Selasa, kalian diajak ibu pergi ke pasar. Tiba-tiba di pasar, kalian melihat ada seorang pengemis. Dan kamu memberikan sedekah kepada pengemis itu. Nah, kamu tulis. Selanjutnya, kalian cari sendiri ya. Begitu, sudah jelas anak-anak? Baik, kalau sudah jelas, tidak terasa, sudah 30 menit Bapak menemani kalian. Saya harap kalian sudah mengetahui dan bisa melaksanakan. Tidak hanya mengetahui, tapi bisa mempraktekkan itu ya. Dan Bapak mohon maaf, mungkin selama pelajaran ada yang kelewatan atau ada masih kurang materinya, nanti anak-anak bisa tanya langsung kepada guru agama kalian masing-masing. Begitu? Nah, sekarang kita akan akhiri pertemuan pelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa ya. Ambil sikap doa yang baik, kita doakan bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Roh Kudus, Roh cinta kasih, tinggallah dalam akal budiku, agar pikiranku jadi jernih. Tinggallah dalam hatiku, agar aku selalu terbuka bagi sesama. Bimbinglah aku, agar selalu mengusahakan yang baik. Ajarlah aku,
agar selalu mengejar yang luhur. Kobarkanlah dalam hatiku api cinta kasih-Mu, agar aku selalu hidup dengan sesama dalam kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih sudah melihat penampilan ini dan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku.